Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia lebih di akhirat. Amin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan haji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang haji insya Allah mendapatkan pahala dan menjadi penyebab diterimanya segala amal ibadah. Tapi yang tidak haji, naudzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bab al-awalu, yang pertama, yang jadi sifat. Fi fadilatil ilmi, itu boleh darin itu karena jadi khobar, menerangkan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama. Al-babu, bab asani, yang kedua. Fi fadilati la ilaha illallah, itu menerangkan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Al-babu, bab asalisu, yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, itu menerangkan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dah, gitu dulu ya. Tentang daftar isi kitab ini, sudah kita ketahui bahwa di dalam kitab ini semuanya ada 40 bab. Nah, masing-masing babnya itu ada 10 hadis. Berarti jumlah keseluruhannya 40 dikali 10, 400 hadis. Ya. Nah, al-babu, untuk bab yang al-awal yang pertama, fi fadilatil ilmi, itu menerangkan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama. Itu jadi di bab yang pertama nanti nih, ini baru judul aja, akan dijelaskan tentang keunggulan atau keutamaan atau kelebihan ilmu dan ulama.
Nah, ilmu ini khususnya ilmu agama, terlebih lagi ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dan pengertian ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu agama yang diamalkan. Jadi ulama-ulama itu yang dimaksud di sini berilmunya ilmu agama kemudian diamalkan. Makanya mafhumnya bagaimana kalau bukan ilmu agama? Nah, itu enggak termasuk. Ataupun ilmunya agama tapi nggak diamalkan, nggak masuk juga. Jadi, kalau pengen masuk kategori ulama, ilmunya ilmu agama dan diamalkan. Nah, nanti ya panjang lebarnya insya-Allah ada 10 hadis pada babnya. Nah, untuk sementara ini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyatafarriqu." Liun piru ya. Kapah palola naparun mingkuli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyun diru qaumahum ila roja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Wa lam yumradi, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini poin seandainya lagi ada peperangan khususnya antara Islam dengan kafir, kan sebenarnya mah kalau umat Islam, kalau musuhnya itu belum memasuki negara Islam, itu hukum perang fardu kifayah. Tapi kalau udah memasuki negara Islam, orang kafirnya, itu perang wajib ain. Harus. Ya wajib ain perorangan semua. Makanya kan Rasulullah SAW itu dalam rangka perluasan Islam ya, alhamdulillah sampai sepertiga dunia waktu itu dikuasai, yang dilanjutkan kemudian oleh sahabat-sahabat. Itu ya karena memang wajib kifayah. Kalau nggak ada, ya itu apa namanya, dosa semua. Ya tapi nggak langsung main perang-perangin, biasa ditawarkan dulu. Ini bagaimana kira-kira mau masuk Islam nggak? Kalau memang mau, ya welcome, udah ya bersatu. Tapi kalau enggak, ya paling kemungkinannya kalau dia nggak bayar pajak, ya udah perang resikonya gitu. Gitu ya. Adapun tadi kalau memang udah memasuki negara Islam, udah diserang, nah itu mah udah wajib ain, siapapun mau tua mau muda, itu mah wajib membela itu. Tapi kalau yang untuk instansi keluar mah dalam upaya perluasan, nah itu mah hanya tentara-tentara aja. Iya, askar khusus gitu. Askar ya. Nah, dan Islam mah ketika perang juga pokoknya menyerang suatu kampung atau negara, itu nggak boleh yang namanya membunuh, menjolimi yang bukan tentara itu. Jadi yang boleh dibunuh itu, yang diperangi cuma tentara aja. Adapun kalau seperti hadis itu ada umpamanya perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, bahkan binatang, malahan pohon juga, itu nggak boleh dirusak. Itu yang luar biasanya. Rumput jangan diinjak-injak. Rumput jangan diinjak gitu ya. Ya kan, tapi kan kalau sebaliknya mah gitu ya. Ketika perang, ya orang kafir nih umpamanya. Begitu dia instalasi ke negara Islam, kemudian
nggak menemukan tentaranya, wah itu udah dah. Kormanya dibakar, rumahnya dihancurin. Iya, udah membabi buta gitu. Jadi emang nggak ada aturan, tapi dalam Islam tadi, dalam perang pun memang ada aturannya, nggak sembarangan. Nah jadi itu ya, jangan pergi semua perang. Gitu. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kudu ada nih sebagian yang menuntut ilmu lah. Jadi jangan semua ikut perang, jangan. Ya, walaupun dia umpamanya gagah, muda, kuat untuk perang, tapi sekali lagi alangkah baik dia itu harus menuntut ilmu tuh sebagiannya. Jadi jangan semua perang lah intinya mah. Tapi jangan semua juga menuntut ilmu. Ntar kalau banyak semua yang menuntut ilmu, ntar karena tadi hukumnya wajib kifayah, itu kan dosa semua. Nah tujuannya apa? Nanti kalau udah menuntut ilmu, dia mempunyai ilmu, nah nanti tentara-tentara itu yang tugasnya tadi perang, ketika kembali itu bisa dibina, dididik, diajarkan gitu. Itu pentingnya ilmu. Ya, sekali lagi lebih luasnya nanti insya Allah kurang lebih ada 10 hadis di babnya. Itu aja. Al-babu bab asani yang kedua pipadilati la ilaha illallah itu menjelaskan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Jadi di bab yang kedua nanti nih akan dijelaskan tentang keutamaan atau keunggulan membaca la ilaha illallah. Nah, lebih luasnya nanti bisa dilihat, bisa kita kaji di babnya. Nah, untuk sementara ini perlu diketahui sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi ya, bahwa kalimat tersebut la ilaha illallah atau yang lebih populer kalimat thayyib ya, atau kalimat tauhid gitu ya. Iya, thayyibah. Nah, itu di dalam Al-Qur'an semuanya ada 37 tempat. Nah, kalau nggak percaya dicek aja ya. Dapat pahala nih. Buka Al-Qur'an dicariin. Jadi ada di 37 tempat. Ayat maksudnya. Iya. Ayat. Ya, Nah, lafaz la ilaha illallah. 2 ini ada di surah Al-Baqarah. Kalimat la ilaha illallah di surat Al-Baqarah ada 2. Kemudian 4 di surah Al-Imran. Keluarga Imron. Berapa tuh? 6. Nah, Genep. 1 di surat An-Nisa. 2 di surat Al-An'am. Hitungin ya. Salapan. 1 lagi di surat Al-A'raf. 10. 2 di surat At-Taubah. 12. 1 lagi di surat Yunus. 13. Dan di surat Hud 1 juga. 14. Di surat Ar-Ra'd 1. 15. Di surat An-Nahl juga 1. 16. Dan 3 di surat Toha. 18. Kemudian 2 di surat Anbiya. 20 hiji. 1 di surat Al-Mu'minin. 22. Dan di surat An-Naml juga 1. 23. 2 di surat Al-Qasas. 25. Selawat. 1 di surat Fatir. 20 genep. Juga 1 di surat Sofat. 27. Dan 1 juga di surat Az-Zumar. 28. 3 di surat Al-Mu'min. 30 hiji. 1 di surat Ad-Dukhan. 32.
dan 1 di surat Muhammad, 33, 2 di surat Al-Asr, 35, 1 di surat At-Taghabun, 36, 1 lagi di surat Al-Muzammil. 37. Ya, kalau nggak percaya ragu buka. Ya, atau lumayan itu habis Quran dibaik-baik ya. Atau nggak habis baca juga, atau habis bisa ngebaikin gitu ya. Iya. Nah itu. Korek. Ya lebih luasnya lagi sekali lagi nanti ya tentang kalimat tauhid ini di babnya, yakni di bab yang kedua. Al-babu bab asalisu yang ketiga pipa dilati bismillahirrahmanirrahim, itu menerangkan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bab yang ketiga nanti ya itu akan dijelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim, baik itu membacanya atau menulisnya nanti ya, itu ada keutamaan yang banyak nanti pada babnya. Nah untuk sementara ini ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddu du'a awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditolak doa yang mana awalnya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa itu bukan aja membaca alhamdulillah dan selawat. Kan yang populer makanya selawat ya, karena doa yang enggak dibacakan selawat itu terkatung-katung. Iya. Boro-boro dijabat tembus juga enggak. Nah, untuk pengantarnya selawat juga puji. Ternyata ada satu lagi tuh, yaitu bismillah. Bismillah. Makanya intinya mak di dalam berdoa mah yang bahasa Arab mah yang penting mah 3. Bismillah, alhamdulillah dan selawat ya. Tengahnya terserah udah. Seperti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tengahnya mah udah terserah. Bebas. Ya. Oh, di Mas Wes ya. Kadimanya enggak. Ya, itu. Artinya udah satu jaga. Nah, iya. Itu. Jadi di akhir juga sama nanti gitu ya. Cuma kalau di akhirnya mah jangan pakai bismillah udah. Jadi bismillahnya mah di awal aja. Kalau akhir mah iya. Itu ya. Bahkan sabda Rasulullah SAW, wa inna ummati yatuna yaumal qiyamah wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim patatasaqalu hasanatum fil mizan. Jadi ini umatku sabda Rasulullah ya, itu akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan mereka itu sambil membaca ataupun di dunianya rajin membaca bismillahirrahmanirrahim, sehingga timbangan kebaikan itu di dalam timbangan itu lebih berat. Ya kan, kalau udah lebih berat timbangan kebaikan kan itu alamat bahagia. Kan ada beberapa alamat bahagia dari awal, seperti penyerahan kitab dari sebelah kanan ya. Terus ketika ditimbang juga itu lebih berat yang baiknya gitu ya. Nah sehingga ya umat-umat itu pada berkata, nah sebenarnya apa sih itu yang membuat umat Rasulullah itu timbangannya itu bisa lebih berat kebaikannya gitu ya. Maka dijawab oleh para nabi mereka tuh, ya wajar, karena ya permulaan perkataan umat Nabi Muhammad SAW itu bukan dan nggak lain, itu nggak lepas daripada 3.
Apa tuh tiga nama nih ya. Satu adalah nama Allah yang mulia. Iya, nah ini kalau diletakkan pada satu timbangan, ini bisa, dan timbangan yang lainnya itu umpamanya kebaikan makhluk, itu pasti masih lebih berat gitu ya. Itu. Jadi itu. Terus yang keduanya, sehingga dijadikan nih umat ini bisa menjadi pengobat dari sebuah penyakit nih, bismillah ini ya. Terus bisa juga daripada keluar daripada kekayaan sehingga jadi dari kemiskinan sehingga jadi kaya. Terus bisa jadi penutup dari neraka, bisa aman daripada yang namanya gempa dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi untuk lebih jelasnya tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim nanti di babnya, yakni di bab yang ketiga. Katilu. Ya. Al-babu wallahu a'lam bishawab. Tanya. Kalau di kaligrafi itu ada sebutan Bismillah, tapi ada juga yang alif ba. Oh iya. Ya, iya gitu ya. Ada yang pakai alif, ada ba gitu ya. Iya. Ya sebenarnya mah kan kalau di nahwu mah kan sebenarnya mah asalnya mah bismin gitu ya, karena itu diambil itu ya. Jadi sebagai ganti daripada itu iwadun wa ambil bagaimana ya, wa nunu iwadun anitan ini. Jadi itu pengganti daripada ismin itu, sehingga dijadikan banyak itu pakai alif. Iya, itu ada di murad amil ya. Ya kayaknya mah. Jadi aslu bismin itu bismin gitu ya. Bismin. Tuh, kemudian dipanjangin banyak sebagai ganti daripada tanwin kalau misalnya gitu ya. Insya Allah nanti dah lebih ininya. Saya rada kelupaan nih. Ambil deh ya. Padahal itu diambil, tapi memang Ada alif. Ada alif. Jadi, iya kan ada tuh panjang tuh. Ini kan alif. Gitu. Alif sama banyak digabung. Iya. Biasanya yang kalau sering melihatnya itu di kaligrafi. Kalau alif nggak ada nyambung ke depan. Ada. Itu tinggi jadi banyak panjang. Benar. Kesana kayak alif. Itu di kaligrafi adanya. Iya. Emang yang benar itu jadi tuh. Yang benar rahasianya tuh itu ada jawabannya. Nah, kan kaligrafi Turki. Iya. Kaligrafi Turki. Itu benar bagus. Nyambung pada ba. Apa? Tapi huruf menghadap ke Itu ba. di bismillah. Kesannya mah kayak lam gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Gitu ya. Nanti dah lebih nih. Asalnya kan albis, albas, albas jadi mubtada. Yang mana jadi saya Hilangkan alif lamnya dari bi di mana majrur. Jadi tidak ada bisma tapi bismi dikarenakan ternyata ada ba. Kalau di Nahwu nggak ketemunya dia itu kaligrafi itu. Enggak, ada itu di nahwu. Di nahwu. Iya. Kan kalau di Arawetan yang namanya amil mah nggak suka diaji. Oh, Itu di wilayah Kulon. Wetan sampai ke Jawa nggak diaji. Sebab kalau amil mah itu emang karangan juga karangan orang Banten. Tuh Semandaya itu. Gitu ya. Makanya ya insya Allah lebih konkret nanti lebih lengkapnya. Ya apakah nanti atau entar lah saya inget-inget gitu ya. Ini Kiai, mau Iya. nanya Kiai, Iya. mengenai masalah Bismillah ya. Masalah Bismillah kata siapa? Habib Abdul Qadir Babud. Nah, Habib Abdul Qadir Babud mengenai. iya. Nah, Eh. ya, dia menijazahkan ijazah bagi siapa yang mendengar dan melihat Bismillah. siaran ini, maka sudah saya ijazahkan. Bacaan Bismillah 11 kali Nah, itu akan benar dari bencana, dari gangguan setan, iya. dan dari gangguan dan musibah besar. Bisa pindah. Iya. Iya. Bisa pindah. Dan Terus? yang baca 41 kali itu bisa menyembuhkan penyakit orang gila dan santet. Iya. Membaca 313 kali itu akan dimudahkan rezeki dari segala penjuru. Masih banyak lagi dah ceritanya ya. Iya. Ya. Yang membaca 2.500 kali, 2.500 kali
dia akan memudahkan dalam pemahaman mengenai masalah ini. Iya. Benar Pak Dur. Iya. Benar. Ini amal. Itu fadilah dari dia beliau tuh Iya. dari Habib Abdul Qadir. Ya itu memang ada kitabnya. Itu di kita Itu kita udah masuk ijazah Ada. belum gitu? Ibu bisa. Jadi kalau memang udah dikatakan oleh beliau, jadi siapa yang mendengar atau itu udah aku ijazahkan, nggak apa-apa. Itu memang ada di kitabnya, namanya Khazinatul Asror. Ya, jadi di situ tuh semua surat ya, bahkan ada ayat-ayat tertentu yang istilahnya mengandung hikmah-hikmah itu gitu. Iya, iya. Tadi tuh seperti baca segini keuntungan Ya, itu, ya. gitu ya. Itu ada kitab namanya Khazinatul Asror gitu ya, gitu. Kurang lebih. Ya, jadi dan itu udah bisa sebagai ijazah umum gitu ya, boleh gitu untuk diamalkan. Ya baiklah, kita selanjutnya kaji kitab fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuha, halaman 124. Wasunanuha, dan sunnah sholat lah di sininya masih bayang tulisannya. Bada dukhuli, sesudah masuk, fiha, ke dalam sholat. Saya ini ialah dua perkara. Atasahudu, satu tasawud al-awalu, yang awal atau tasawud awal ya. Wal kunutu, dan dua membaca kunut atau kunut lah. Fi subhi, dalam sholat subuh. Tidak lirrokaati, yakni dalam itidal rokaat as-saniyati, yang kedua, minhu, dari sholat subuh. Wahua, dan kunut itu lugotan, menurut lugot, adu'au, itu ialah doa. Wasaraan, dan menurut syara, zikrun, ialah zikir, itu ialah zikir masusun, yang ditentukan. Wahua, yaitu lafaz Allahumma hadini, artinya Allahumma, ya Allahumma hadini piman hadait wa afini piman afet, dan seterusnya. Artinya Allahumma, ya Allah, ihdini, tunjukkanlah aku, piman hadaita, bersama orang-orang yang telah engkau menunjuk, wa afini, dan selamatkanlah aku, piman afait, bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan. Wal kunutu, dan membaca kunut, fi akhiril witri, di akhir sholat witir, bin nisfi, pada separoh asani, yang kedua, min syahri Ramadana, dari bulan Ramadan. Wawa, dan kunut itu kakunuti subi, seperti doa kunut subuh, sama ya, sama dengan kunut subuh al mutaqaddimi, yang telah dahulu, fi mahalihi, pada tempatnya, walabihi, dan lapatnya, walayata'ayyanu, dan tidak tentu, kalimatul kunuti, kalimah-kalimah doa kunut, as-sabiqatu, yang telah dahulu. Walau konata, maka jika orang maka jika orang kunut, bi ayatin, dengan membaca satu ayat, tatadom yang mengandung doaan doa, wa qasoda, dan bermaksud al kunuta, membaca kunut, has sholat, maka hasil
sunnatul kunuti, sunnah kunut. Nah, kalau kemarin kesunahan-kesunahan sebelum masuk dalam sholat, khususnya azan dan iqomat. Nah, kalau sekarang mah kesunahan-kesunahan setelah masuk sholat. Sebagaimana tadi katakan, wa sunanuha ba'da duhuli pihak sayani. Jadi kesunahan-kesunahan sholat setelah masuk dalam sholat ini dua hal. Sebenarnya banyak, tapi yang masuk sunnah abad ini hanya dua. Secara global itu pun. Jadi di dalam sholat itu perlu diketahui ya, ada istilah rukun atau fardu. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Gitu. Kalau rukun harus dikerjakan. Kalau enggak sah. Dan tahu pastinya. Kalau doa kunut, ketika tertinggal, baik itu lupa atau sengaja, sholat tetap sah. Tapi sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, adapun kalau sunnah hayat itu ketika ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, itu sama ya dengan sunnah abad, artinya nggak ngaruh akan kesahan sholat. Bahkan dia mah nggak kudu ditambal dengan apapun, paling resikonya nanti ngurangin, bahkan bisa ngilangin pahala sholat. Nah, jadi maksud yang dua di sini ini adalah yang hukumnya sunnah abad. Itu pun sebenarnya mah secara global. Sebab kalau diperinci mah nanti di dalam tasawuf juga ternyata ada sholawat gitu ya. Bahkan di doa kunut nanti ada sholawat baik kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat. Kemudian juga salam. Jadi bisa tuh, nggak masuk. Tapi biasanya digolongkan kunut aja, padahal mah beda. Kunut mah yang dari Allahumma dini sampai wasakfiruka. Adapun wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi dan seterusnya, itu mah namanya salawat dan salam baik kepada Nabi, keluarga, juga sahabat. Gitu. Jadi beda. Nah, apa nih yang dua perkara ini? Sebagaimana tadi katakan, atas sahudu yang pertama tasahud al awalu yang awal, wal kunutu, dan yang kedua kunut pisubhi, tapi pada subuh aipi tidali rokaati saniyati minhu, yakni pada itidal rokaat keduanya. Sudah, jadi yang dua hal ini kesunahan setelah masuk sholat yang masuknya sebagai sunnah abad, itu yang pertama tasawuf awal. Tasawuf awal itu yang pastinya sholatnya yang lebih dari 2 rakaat. Kalau 1 rakaat mah nggak ada istilah tasawuf awal. Itu udah tasawuf akhir aja. Ya, pokoknya yang lebih dari 2 rakaat seperti maghrib 3 kan ya, apalagi yang 4 udah pasti aja. Itu namanya tasawuf awal. Hukumnya beda. Kalau kan tadi tasawuf awal hukumnya sunnah abad. Kalau tasawuf akhir mah wajib karena rukun. Nah, batasannya nih yang namanya tasawuf dari mana sampai mana? Itu yang mulai dari at-tahiyatul mubarakatus. Sebenarnya mah yang namanya tasawuf mah cuma sama aja, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Ya, dari at-tahiyatul dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama sebenarnya, mau tasawuf awal mau tasawuf akhir. Cuma kesananya kalau di tasawuf awal mah itu batasannya cuma membaca salat kepada Nabi, makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tasawuf akhir mah tadi sampai terus kepada walali sayyidina Muhammad gitu. Bahkan kalau ditambahin lagi dengan kama sholaita, nah itu lebih bagus gitu ya, doa-doa gitu. Jadi sebenarnya tasawuf sama aja, mau akhir. Cuma
istilah tasawuf itu kalau awal biasanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal bisa tuh tasawuf mongko selawat mah lain gitu. Nah itu ya, jadi ketika di sholat itu tertinggal baik kelupaan maupun sengaja sah saja. Tapi nanti sunnah ditambah dengan sujud sawi. Nah pertanyaan bagaimana kalau sujud sawi juga lupa? Ya udah bablas. Bablas sudah nggak apa-apa ya. Udah namanya lupa. Bukan nggak salah ya. Iya. Jadi mau lupa mau sengaja, bahkan nih kalau kita lupa udah berdiri Ya, itu haram hukumnya, haram. Seperti ya itu kan udah batasan seperti dia ular ruku ke atas ya, itu udah haram. Umpamanya dia habis sujud kedua, bukannya sujud kedua rakaat kedua pastinya ya, bukannya baca tasawuf langsung bangun nih, bangun. Ini barang udah mau berdiri nih, udah sekitar batasan ruku gitu, seperti udah gini punya kan tadinya gini ya, udah begini dia, tuh dia ingat, itu haram balik lagi, lanjutin saja berdiri. lanjutin aja. Ya tuh kalau pakai airnya mah batal, ini mencerita aja, jangan air itu batal ya Maya. Jadi terusin aja, terusin. Kan kalau nggak ada, kalau nggak tahu pasti balik lagi ya. Jangan, jadi walaupun si imam kan kadang-kadang suka ditegur sama si makmum ya, subhanallah, subhanallah. Ya. Jangan ngaruh, tetap aja terusin. Ikutin imam. Iya. Yang kayak Jamaah yang nggak ngerti ntar wah Udah berdiri kadang duduk apaan lagi. itu? iya, karena nggak ngerti gitu ya. Masih berdiri, subhanallah gede. Subhanallah. Iya. Kalau Pak Nuri bisa tepuk tangan. Nah itu berbahaya lagi ketika mengucapin subhanallah juga kudu pakai ilmu itu. Ya. Kalau dia niatnya itu ngingetin, hanya ngingetin ya, itu bukannya si imam yang batal, si makmum. Jadi niatnya itu kalau pasti kan biasanya kan pasti ngingetin ya, itu harus dilandasi juga dengan bermaksud zikir. Tuh. Gantinya. Iya, jadi ini dalam hal ini kebagi 4 hukum. Jadi satu yang mutlak, artinya enggak niat zikir, enggak niat ngingetin. Nah itu batal. Yang keduanya niat apa ngingetin doang, batal. Nah yang ketiganya niat zikir doang, enggak batal. Yang keempatnya ya pasti ada niat ngingetin gitu ya. Makanya harus didasari dengan zikir. Kan kalau nggak ngaji pasti dia ngingetin aja gitu. Ini bukannya si imam yang batal, malah si makmum gitu. Weh. Tapi dalam hati langsung bertak. Bagaimana? Zikir gitu. Iya. Jangan kita diem aja. Nggak, ya pokoknya mah kan itu mau urusan hati ya. Ya pokoknya dimaksud. Ya kan kalau nggak ngaji mah pasti nggak tahu kan. Iya. Udah pasti kan ngingetin aja. Apalagi Iya. pas lagi imam udah diri, nggak mau turun lagi. Itu Iya. tambah Iya. lagi. Udah makin lagi gitu ya. Baik ya. Mau pikirin kata imam. Iya. Oke, tanya. Kan kalau negur imam subhanallah, imamnya lupa Fatihah. Jadi kan kita bilang subhanallah, imam masih nggak ngudang nih, subhanallah. Dia nggak ngudang juga. Kita ngomong al-Fatihah, baru dia baca. Gitu. Apa? Oh kalau gitu. Dia nggak baca Fatihahnya. Nggak baca Fatihah kan biasanya kalau orang udah tua lupa. Iya. Dia bilang, apa nih kurang? Subhanallah. Dia nggak ngudang. Apakah maksudnya sebagian ayatnya apa? Ayo baca surat lain. Oh Fatihah gitu ya. Jalan. Oh iya. Saya Kalau rukun. takbir langsung baca surat. Oh surat. Iya. Ya ilas tuh Maya. Jadi kalau memang dia langsung itu, iya kita tuntut. Soalnya rukun. Fatihah ya. Kan tidak bacanya al-Fatihah. Nah, bilangnya al-Fatihah apa? Oh iya. Alhamdulillah diingat-ingat. Atau alhamdulillah jangan al-Fatihah ya. Al-Fatihah jangan al-Fatihah. Ntar dia al-Fatihah. Mafhumnya orang nggak Fatihah. Enggak, ntar takut begitu. Al-Fatihah ntar dia al-Fatihah lagi. Kayak zaman dulu orang Islamnya. Kita dikerasin alhamdulillah. Iya begitu aja ya, iya gitu, begitu. Ya bahkan tuh ketika yang nanggup juga ya, kalau memang si imam itu umpamanya masih baca, mau walaupun dia balik lagi, biarin aja, biarin sampai kemana gitu.
Iya. Kayak surat Kecuali kalau dia udah diam gitu ya, baru bilangin lanjutan ayat segitu ya. Jadi kalau dia masih bulak-balik ya biarin aja deh. Lepasin pengen tahu. Itu. Biar aja. Iya. Ingat. Irit. Makanya saya mah kadang-kadang kalau Quran, ya kan manusiawi kadang-kadang kayak gitu. Ya udah, ukuran lupa, udah nggak mau balik-balikin, udah aja terusin, dipotong gitu. Iya. Kayak itu kan kalau kafirun misalkan. Iya, balik gitu ya. Kalau baik aja. Langsung aja lakum duduk kuatnya. Ujung-ujungnya waladol gitu. Nah, jadi itu etika aturan menegur atau ngebilangin itu ya, itu ketika dia udah berhenti. Kalau dia masih baca, mah ayo biarin nih. Gitu ya. Penasaran ya. Penasaran. Penasaran nih ya. Gitu. Di rumah udah hafal di dalam di depan. Nah, jadi tiba Apa ini? Blank. jadi kalau udah lebih cenderung ke pendiri mah, walaupun si makmum rame subhanallah, udah jangan. Ikutin aja. Iya, iya. Maksudnya Iya. pilihan kita. Nah, terus si makmumnya gimana nih? Apakah dia mau baca ngikutin atau mau baca? Boleh ngikutin, boleh baca. Sebab itu seandainya nggak dibaca juga kan sah aja gitu ya. Tapi seandainya dia baca biarin lah si imam mah. Boleh aja. Di sebentaran ini tuh mah. Ya. Cuman berarti pakai sujud sahwi itu. Kalau siapa? Terakhirnya. Si imam. Atau kalau dia ingat mah, iya, si sawi. Semuanya, mamamu. Ya itu sama, ya kan ditinggalin. Kalau meninggalin mah iya. Pan tadi bahasanya mau lupa, mau sengaja, tetap aja. Yang namanya ninggalin tasawuf awal, contohnya yang termasuk sunnah abad, itu sunnah ditambah sujud sawi gitu aja. Gitu. Nah jadi yang pertama ya, tuh yang kesunahan di dalam sholat yang termasuk kategori sunnah abad adalah tasawuf awal. Nah yang kedua adalah kunut. Cuma nih kunutnya, sebab bicara kunut kan banyak. Ada kunut nazilah, ada kunut witir, ada kunut subuh. Ya, kalau kunut nazilah apa? Ketika turun bala bagi kaum muslimin, walaupun umpamanya ada satu yang seperti umpamanya ada seorang ulama itu yang dikriminalisasi, sebenarnya itu udah ada aturan untuk dua kunut nazilah. Sebenarnya mah Tujuannya untuk apalagi seperti kemarin-kemarin kan zaman Covid itu ya. Makanya kalau udah daerah Pandeglang sono nih, itu setiap waktu. setiap waktu Ya, sholat. jadi nazilah mah setiap waktu. Makanya jangan aneh nanti kalau kita singgah kepada suatu tempat, ayo sholat maghrib saya pakai dua kunut. Itu namanya kunut nazilah. Ini bacaan kita baca kayak kunut subuh. Iya boleh seperti dua kunut subuh, boleh ditambahin yang itu teh ya Allahumma srib anil bala gitu ya, Allahumma bala itu gitu. Boleh tambahin gitu ya. Palestina lagi diserang. Iya. Di Masjidil Haram hari Jumat pun. Iya. Begitu. Jadi jangan aneh. Jangan sholat Johor sih pakai dua kunut, bahkan Jumat pakai dua kunut. Apaan kata ini gitu ya? Ya nggak belajar. Itu. Justru Nasib itu buat kita. iya, tiap waktu juga kalau memang kondisi seperti itu mah emang dianjurkan. Tapi harus dibilang ke mamamu. Iya, iya. Kalau bisa diusahakan Karena imamnya Jumat tahu. sekali kayak udah kunut. Tapi ya doa kunut taji lama nggak termasuk sunabat. Makanya dia mah seandainya ditinggal juga nggak kudu ditambal dengan sujud sahwi. Nah, iya yang masuk sunnah abad mana yang harus ditambah dengan sujud sahwi ini satu nih. Kunut subuh ya. Tuh, dan nanti namanya kunut akhir witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan itu juga. Iya. Jadi Tanggal 16 ke atas. Tanggal 16 ke atas, jangan umpamanya ada tuh di sebagian wilayah mah itu kunutnya tanggal 15. Bagaimana hukumnya? Justru makruh. Tuh, terus kalau udah terlanjur dia bikin ketupat segala apa nggak masalah dari awal juga. Oh iya, makanan. Nggak masalah. Jatuhnya malam ke-16-nya. Ke-16. 12. Nah, 16 pas maghribnya. iya. Jadi malam itu jadi masuk kan kunut witir mah kan bisa habis tarawih kan? Jadi ini malam ke-16 itu bukan malam ke-15. Ini punya
tadi habis 15. Iya. Buka. Nah, ini hari malam ini. Nah, jadi beda kunut witir, beda nisfu Sa'ban. Ya, artinya nih, kalau witir, kalau kunut witir mah itu mulai ini tanggal 16. Kan nisfu akhir namanya juga, nisfu sani gitu ya. Nah, iya. Kalau nisfu Sa'ban baru separuh yang pertama, berarti tanggal 15-nya. Malam 15-nya. Malam ke-15-nya. Jadi beda nisfu Sa'ban, beda yang namanya nisfu sani. Nisfu sani itu biasanya sunnah untuk baca 2 kunut witir gitu ya. Jadi itu sama tuh. Baik kunut subuh, ya subuh ini pastinya di i'tidal rakaat yang kedua ya, maupun kunut witir cuma tadi itu ada catatannya di akhir witir nih. Jadi kalau memang witirnya itu 11, yang terakhir aja gitu. Atau kalau witir biasa 3 kita atau tetap terakhir. Pokoknya mau 1 ya udah nggak ada lagi. Jadi 1 emang boleh gitu salat rakaat? Boleh. Gitu ya. 1 jadi terakhir. Kalau 3 tetap yang terakhir juga. Bahkan 11 tetap yang terakhir. Gitu ya. Nah, cuma tadi di separuh yang kedua bulan Ramadan, artinya tanggal 16-nya. Mulainya. Nah, itu sama masalah prakteknya mah antara kunut subuh dengan kunut witir. Sama bacaannya ya. Kecuali tadi kunut nazilah. Nah, itu mah kalau mau pakai itu juga sebenarnya boleh. Tapi kalau mau ditambahin dengan bala itu ya, atau gila dan seterusnya, nggak apa-apa. Cuma diterapinnya itu biasanya habis doa kunut biasa. Nah, sebelum wassalallah itu ditambahin dengan itu. Prakteknya gitu. Ya. Nah, emang kunut-kunut ini apa sih gitu ya. Nah, tadi wahwa yang dinamakan 2 kunut itu ada menurut bahasa hanya peralihan dari Indonesia, Arab ke Indonesia, ada menurut Sara. Nah, pengertian kunut menurut bahasa mah itu asal doa aja. Jadi setiap doa walaupun bukan ada dalam sholat itu dikatakan kunut. Makanya lugat mah nggak bisa dipakai menetapkan hukum. Ya seperti kita nih habis ngaji baca doa itu kalau menurut lugat mah bahasa mah udah disebut kunut. Ataupun ditahlil ngadoa kunut, bahkan setiap habis sholat kita ngadoa itu namanya kunut. Tuh makanya iya. Nah, makanya nih kunut yang bisa pakai menetapkan hukum patokan ini menurut Sara apa tuh? Yaitu zikir yang sudah dihususkan baik bacaannya maupun tempatnya. Ya bacanya udah umum ya. Allahumma hadini piman hadait dan seterusnya. Itu sampai astagfiruka gitu ya. Nah, kemudian tempatnya di i'tidal rakaat yang kedua gitu ya. Tempatnya gitu. Dan ingat tadi kunut itu cuma sebenarnya mah dari Allah madini sampai wasabiruka watubilaik. Adapun iya, kesononya mah wasallallahu alaihi wasallam itu beda lagi ya, itu selawat dan salam. Nah, makanya nih aturannya juga yang mana-mana itu di dalam kunut itu ada doa, ada pujian, ada juga selawat. Selawat itu sebenarnya masuk doa juga. Dan doa juga kebagi 2 nih. Ada yang sifatnya manfaat, ada yang nolak. Beda-beda caranya. Ya, juga nanti ada yang buat sendiri, ada yang buat berjamaah. Nah, kalau yang buat sendiri taruhlah madini. Tapi kalau yang berjamaah bagi si imam musuhnya Allah Madinah gitu ya. Nah, ketika si imam baca Allah Madinah, si imam mah nggak usah baca, tinggal amin aja. Amin ya. Jadi dari mulai Allah Madinah si imam terus si makmum tinggal amin gitu ya. Iya. Nah, sampai umpamanya kan mulai baina katak itu ya. Itu mah kan pujian, baca semua. Baik, pokoknya mah mana-mana yang dikuatin itu si makmum amin. Makanya sebenarnya aturannya mah dari Allah Madini ya sampai Allah Madinah sampai wakina
Sarung makodet ya. Nah, paina kan itu mah nggak dikuatin, Ya. berarti baca. Baca kita. Nah sebenarnya mah nanti ini lebak wasallallahu itu karena doa di situ si imam itu sunahnya dikuatin. Buatin lagi. Makanya si makmum juga amin. Gitu ya. Jadi bagi si imam sudah gini nih, umpamanya Allahumma dini biman had, Allahumma dina biman hadait, terus sampai wakina sarung makodet ya. Nah, terus orangnya udah diam tuh semua baca. Nah lebak wasallallahu kuatin lagi. Sehingga si makmum nanti amin lagi. Amin. Dan lagi nih ya, karena tadi ada dua yang sifatnya manfaat, ada yang istilahnya madarat. Nah itu kalau yang manfaat itu biasa begini. Kalau yang madarat menolak itu gini. Lebah mana? Wakina. Sarung. Makina. Iya, jadi lebah wakina mah gini dibalik. Baik si imam si mamun. Ini doang. Jadi lebah wakina doang. Udah soalnya Pak Inaka mau emang udah gak doang begini lagi. Itu sebenarnya ya. Iya, dibalik lagi. Jadi lebah wakina aja. Gitu. Balik. Iya. Jawaban amin makmum keras apa? Keras. Keras. Iya. Ya sebenarnya mah jangan terlalu keras. Amin. Iya. Enggak boleh itu ya. Benar-benar. Maksudnya keras itu sekedar kedengaran telinga sendiri aja. Nah, itu maksudnya begitu. Iya, iya. Jangan kencang-kencang. Cuma doa biasa. Jadi asal kedengaran telinga sendiri ya. Jangan lupa sampai amin. Amin. Iya. Amin. Ya terus satu hal lagi. Ya jadi kalau dua kunut ini jangan diusap. Ini kadang-kadang Rasul makruh. Ya. Boleh. Gitu. Nah itu. Kunut ya. Nah, jadi kembali tadi dua kunut witir itu pokoknya mah baik tempatnya maupun lapatnya sama ya sama kunut subuh. Nah emang bacaan kunut ini apakah tertentu apakah enggak nih? Nah sebagaimana dikatakan walayata ayanu tidak tertentu kalimatul kunut kalimat-kalimat kunut asabiqoti yang dahulu. Jadi sebenarnya mah enggak mesti Allah Madini doang atau Allah Madinahnya enggak kudu. Yang penting mah nih pokoknya mah doa, pujian, dan terakhirnya sholawat dan salam kepada Nabi. Nah makanya di sini palokonata, maka kalau ada seseorang membaca kunut diayatin dengan satu ayat, tapi tata domanu ayat tersebut mengandung duaan, suatu doa. Wa qasoda dan di waktu membacanya bermaksud al kunuta kunut, hasolat maka hasil sunnatul kunut kesunahan kunut. Umpamanya nih ya. Dia karena umpamanya buru-buru waktu orang-orang baca Allahumma dina dan seterusnya gitu ya. Dia mah cuma kalau pilih ya gopur kan Allahumma pilihnya kan minta tuh ya. Ya gopur kan pujian. Gitu. Jadi buru-buru dia umpamanya. Makanya itu seperti diharam kan? Kan di Mekah mah nggak baca doa kunut. Tapi ada jeda. Ada waktu gitu. Nah makanya kita Palestina waktu di bom karena silat terbaca. Iya. Terus kadang-kadang pas Ramadan, pas yang kayak kita tuh yang setelah 15 baca ganjil-ganjil. ya gitu ya, gitu ya. Ini nak, nih nanti nih takut ya mudah-mudahan ya semuanya ada nasib lah yang kuat ya, bisa ke Mekah, bisa umroh, apalagi ibadah haji ya. Ya Allah ya Nah, soalnya kalau sholat, umpamanya nggak ada doa kunut jangan protes. Kan begini nama sholat gitu ya. Emang enggak, soalnya mazhabnya beda. Mazhabnya beda. Mazhab Maliki di sana ya. Kalau kita kan Syafi'i. Gitu. Nah, ternyata walaupun nggak baca itu ada jeda waktu. Jangankan istilahnya cuma baca ikfirliya gopur gitu ya. Baca doa seperti biasa kayak bisa keburu. Nah, cuma kita supaya lebih leluasa ya, udah baca Allah firli ya gopur kan Allah firli ya Allah ampuni saya ya gopur wahai zat yang maha ngampuni. Biasanya baca lagi wasallallahu sayyidin Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Udah segitu aja. Oh, itu leluasa udah ya. Tuh, jadi jangan ribut gara-gara ini kunut itu kagak gitu ya. Ya, gara-gara ngeributin yang sunnah, justru ributnya itu haram. Jadi baik.
Jangan diprotes kok diem baik. Ya. Nah jadi itu ya aturan-aturan baca kunut, pokoknya mah nggak mesti itu apa namanya Allahumma dina aja. Yang lain juga yang penting mah tadi mengandung doa atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang selawat salamnya baik kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya gitu ya. Nah itulah tentang sunnah abad di dalam sholat. Nah nanti baru sunnah hayatnya nih. Apa tuh sunnah hayat dan apa aja? Insya Allah ya nanti bersambung, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kita bisa ngaji kembali ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdi kasarilan tasafirubatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'lam tanafaddu ilaina ajadil ratan salli rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa najmin sawatik wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan tayyibin kasiran mubaraka. Al-masil maqasidana fid dunya dinul akhirah balik mulkhairu banatina fid dunya sana fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar salli salliman jami'il amin alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kayak Udah